Tangis Dea alias Denny, seorang make-up artis asal Lombok, pecah ketika ia memberikan klarifikasi panjang lebar terkait berbagai isu miring yang belakangan menyeret namanya. Denny Apriyadi, nama asli pria tersebut, akhirnya muncul ke hadapan publik untuk menjelaskan tuduhan menistakan agama yang diarahkan kepadanya hanya karena ia mengenakan jilbab dalam kesehariannya. Selama beberapa pekan terakhir, sosok Denny menjadi viral di media sosial setelah penampilannya disebut-sebut menyerupai perempuan dan dianggap menyalahi norma. Berstatus sebagai pria, ia menerima kecaman keras karena memilih memakai atribut yang identik dengan muslimah dalam aktivitas sehari-hari. Dikenal luas dengan nama panggilan Dea, ia bahkan mendapatkan berbagai julukan kasar hingga dijadikan bahan olok-olok sebagai Sister Hong dari Lombok. Sebagai catatan, Sister Hong sendiri adalah seorang transgender asal China yang sempat viral lantaran tampil sepenuhnya seperti perempuan padahal berjenis kelamin laki-laki. Mendapat cap sebagai Sister Hong versi Lombok, Dea tak kuasa menahan air mata karena tekanan publik yang semakin berat. Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, tanggal 15 November tahun 2025, ia akhirnya memutuskan untuk mengungkap alasannya mengenakan jilbab di hadapan banyak orang. Menurut Dea, berbagai fitnah yang beredar beberapa hari terakhir telah membuatnya merasa harus berbicara langsung agar tidak ada lagi salah paham. Banyak narasi yang disebarkan tidak sesuai kenyataan. Bahkan menuduh saya sebagai penista agama, kaum Sodom, Sister Hong dari Lombok, serta menuduh saya melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan, ungkap Dea. Salah satu fitnah yang paling membuatnya tersudut adalah tuduhan bahwa ia mengenakan mukena dan ikut beribadah di masjid layaknya seorang perempuan muslim. Dea menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah memasuki masjid sambil memakai mukena ataupun berpura-pura beribadah. Dengan tegas saya menyatakan tuduhan saya memakai mukena masuk masjid dan beribadah adalah tidak benar. Saya menghormati rumah ibadah, tata cara ibadah dan memahami adat agama, pungkas Dea. Terkait kebiasaannya mengenakan jilbab, Dea menjelaskan bahwa pilihannya itu tidak berasal dari niat buruk, melainkan dari rasa kagumnya terhadap perempuan muslimah. Ia membeberkan alasan personal yang selama ini ia simpan rapat-rapat mengenai pilihannya memakai jilbab di ruang publik. Pilihan pakaian, saya selama ini menyadari bahwa saya menggunakan jilbab, bagi saya jilbab adalah simbol kecantikan seorang perempuan muslimah yang saya selalu kagumi sejak bertahun lalu, ujar Dea. Ia mengatakan bahwa tindakannya itu murni sebagai bentuk ekspresi diri dan bukan untuk memprovokasi atau menyinggung agama manapun. Menurutnya, tidak ada sedikit pun niat untuk merendahkan makna jilbab atau memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu. Kata Dea, ia tidak pernah berniat buruk dengan menggunakan jilbab. Justru, ada rasa takut dan keinginan untuk melindungi diri yang membuatnya mengambil keputusan tersebut. Dea mengungkap bahwa sebagai make-up artis yang sering bekerja di berbagai tempat, ia kerap mengalami pelecehan yang membuatnya merasa tidak aman. Karena alasan itu, ia memilih memakai jilbab untuk menciptakan ruang aman bagi dirinya sendiri. Saya tidak berniat menjadikan jilbab itu sebagai alat untuk menipu siapapun. Itu adalah bentuk ekspresi diri saya yang lahir dari diri saya yang ingin melindungi diri dari pelecehan, imbu Dea. Klarifikasi tersebut diharapkan menjadi penjelasan yang dapat membuka mata publik bahwa penampilannya bukanlah bentuk penghinaan, melainkan pilihan personal yang lahir dari pengalaman dan rasa aman yang ia butuhkan. Kehidupan pilu Dea. Lebih lanjut, Dea pun menceritakan kisah hidupnya yang pilu sejak kecil. Kini di Rundung 1 Indonesia, Dea mengaku kehidupannya sejak kecil tak mudah. Dea adalah penyandang disabilitas yang sempat mengalami kecelakaan saat masih kecil. Sejak kecil saya hidup sebagai penyintas disabilitas dengan keterbatasan pendengaran, setelah saya mengalami kecelakaan di usia sekitar 10 tahun, kata Dea. Tak hanya itu, Dea juga kekurangan kasih sayang dari orang tuanya karena keadaan. Sejak kecil saya tinggal dengan nenek dari pihak ibu. Karena kedua orang tua saya bekerja sebagai tenaga migran, pungkas Dea. Saya hanya menamatkan pendidikan sampai sekolah dasar karena saya mengalami perundungan dan tidak memiliki cukup dukungan untuk sekolah setelah nenek saya wafat ketika saya kelas 6 SD, sambungnya. Pertama kali viral. Sebelumnya, sosok Dea alias Denny viral setelah seorang warga Lombok bernama Diana Arkayanti membongkar kedoknya. Diana yang risih dengan penyimpangan pun akhirnya memviralkan sosok Dea yang ia sebut sebagai Sister Hong dari Lombok.
Ia tak terima dengan penampilan Dea yang merupakan seorang pria tapi mengenakan jilbab. Diana juga menyoroti aksi Dea yang kerap menangani pelanggan wanita saat merias pengantin padahal dirinya adalah pria. Namanya Denny, nama panggung Dea. Dari Mujur Lombok Tengah, laki-laki menyerupai perempuan muslimah menggunakan hijab, tukang rias pengantin. Dia menyembunyikan identitas aslinya dan memegang-megang kustomer yang bukan muhrimnya. Membantunya memasang pakaian sementara pengantin sangat menjaga dirinya dokter laki-laki yang bukan muhrim, ungkap Diana Arkayanti yang memviralkan Dea di postingannya di Facebook. Usai Dea alias Denny mengurai klarifikasi, Diana memberikan tanggapan. Diana masih belum puas dengan penjelasan dari Dea. Diana justru gusar dengan klarifikasi yang dilayangkan Dea. Sebab dalam klarifikasi tersebut, Dea tak meminta maaf secara jelas atas aksinya mengenakan jilbab padahal seorang pria. Siapa yang tulisi dia klarifikasi berlembar-lembar gitu sih? Padahal tinggal bilang maaf. Saya salah menyembunyikan identitas saya menggunakan hijab. Maaf kalau saya menggunakan hijab. Saya akan berusaha menjadi lebih baik. Sesimpel ini padahal, pasti masyarakat akan menerima. Isi klarifikasinya lebih ke defensif contoh No Wandahara, ungkap Diana di akun Instagramnya @nasikrawu_mataram. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.